Halo semuanya, perkenalkan nama saya Milia Rizky, saya mahasiswa semester 8 program studi S1 Kebidanan dari Universitas Ngudi Waluyo. Pada kali ini, saya akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan relevan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu topik ini bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang keadilan, kesetaraan, dan juga penghargaan terhadap peran perempuan di berbagai aspek kehidupan. Feminisme ini adalah sebuah gerakan aksi, gerakan sosial, politik, dan ideologi yang memperjuangkan kesetaraan hak antara perempuan dan juga laki-laki. Gerakan ini muncul sebagai respon terhadap ketidakadilan yang dialami perempuan selama berabad-abad, baik dalam hal pendidikan, pekerjaan, hak politik, hingga kehidupan rumah tangga. Terkadang feminisme ini disalahartikan sebagai gerakan yang membenci laki-laki atau ingin menjadi perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Padahal itu tidak benar. Feminisme ini justru memperjuangkan agar semua orang terlepas dari jenis kelamin mendapatkan hak dan juga kesempatan yang sama. Gerakan feminisme memiliki sejarah panjang yang dibagi ke dalam beberapa gelombang. Gelombang pertama dimulai di abad ke-19 dan fokus pada hak-hak dasar perempuan, terutama hak untuk memilih. Gelombang kedua pada pertengahan abad ke-20 memperjuangkan kesetaraan di tempat kerja, pendidikan, dan juga kehidupan pribadi. Gelombang ketiga dan seterusnya membawa fokus yang lebih inklusif, termasuk isu ras, kelas sosial, dan juga identitas gender. Di Indonesia sendiri kita mengenal tokoh-tokoh seperti R.A. Kartini yang menjadi simbol perjuangan perempuan mendapat hak pendidikan. Semangat feminisme ini terus bertumbuh hingga sekarang. Lalu, bagaimana feminisme terlihat dalam kehidupan sehari-hari? Contoh sederhananya, ketika perempuan mendapatkan kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan yang tinggi, ketika perempuan bisa menjadi pemimpin, dokter, bidan, insinyur, atau apapun yang mereka cita-citakan, itu adalah hasil dari perjuangan panjang feminisme. Bahkan dalam dunia kebidanan, kita melihat bagaimana perempuan bukan hanya sebagai penerima layanan kesehatan, tapi juga sebagai penyedia layanan, memiliki pengetahuan, keahlian, dan juga peran penting menjaga kesehatan ibu dan juga anak. Feminisme mendorong perempuan untuk percaya diri, berpikir kritis, dan juga berani bersuara, termasuk dalam hal memilih gaya hidup sehat, mengambil keputusan dalam keluarga, dan menyuarakan keadilan di masyarakat. Walau sudah banyak kemajuan, feminisme masih menghadapi berbagai tantangan, seperti stigma, diskriminasi, dan budaya patriarki yang masih kuat dan di beberapa wilayah. Masih banyak perempuan yang mengalami kekerasan, tidak mendapatkan akses pendidikan, atau dianggap rendah hanya karena gender mereka. Tapi, kita tidak boleh menyerah. Sebagai generasi muda, khususnya sebagai calon bidan, kita punya peran penting untuk mendukung perempuan baik melalui edukasi, pelayanan kesehatan, maupun advokasi sosial. Feminisme bukan hanya untuk perempuan, tetapi juga untuk laki-laki yang peduli akan keadilan. Karena dunia yang adil adalah dunia yang lebih baik bagi semua. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa feminisme bukan sekedar teori, tetapi sebuah gerakan yang nyata. Gerakan ini tumbuh dari kesadaran, kepedulian, dan semangat untuk memperjuangkan dunia yang setara dan lebih manusiawi. Saya, Milia Rizky, sebagai mahasiswi kebidanan, percaya bahwa perempuan memiliki kekuatan besar dan membangun masa depan. Mari kita terus belajar, mendukung, dan menjadi agen perubahan sekecil apapun langkah kita. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Salam semangat untuk semua perempuan hebat di luar sana.